Konnichiwa minasang. Jadi sore ini sambil ngabuburit buka puasa, gak sengaja lihat rumah-rumah kosong di Jepang. Ternyata di Jepang itu banyak banget rumah kosong, termasuk ini. Ini karena dulunya di sini tadi dengar dari ibu-ibu itu yang lewat, nggak ada ya, katanya di sini ada yang bunuh diri. Nih, padahal bagus banget. Di sini di Jepang ini banyak banget rumah kosong. Nanti kita lihat juga di depan, oke? Cekidot. Sumpah di sini gak ada satu orang pun guys, kayak kota mati ini. Orang-orangnya pada kemana gitu ya? Banyak sekali di sini rumah-rumah kosong yang tidak berpenghuni. Alasan kenapa banyak rumah kosong di Jepang? Yuk kita bahas bareng-bareng. Memiliki tempat tinggal merupakan hal yang diinginkan semua orang, apalagi jika rumah tersebut dibangun setelah sekian lama dengan hasil jerih payah seperti kita yang kerja di Jepang. Tak heran jika beberapa orang yang berusaha mewujudkan hunian impian yang nyaman untuk ditinggali. Namun, hal ini ternyata tidak berlaku di sini. Pasalnya, hingga saat ini ada jutaan rumah yang dibiarkan terbengkalai, ditinggalkan pemiliknya. Ada beberapa alasan mengapa fenomena seperti ini terjadi, di antaranya. Yuk kita bahas. Jepang itu banyak tempat-tempat seperti ini tempat ibadah. Ini biasanya ada uang di sini, tapi digembok. Jadi sistem ibadahnya naruh uang di situ, terus membungkuk ke sini. Kita udah gak ngerti maksudnya apaan. Nah sini ini rumah-rumah kosong. Karena sudah nggak ditinggal penghuni. Sudah jelek banget guys. Gak ada orangnya. Nih. Kosong juga. Ini bocil lagi nyari tutut ini. Yang pertama, orang Jepang itu, apalagi anak-anak muda di Jepang ini, malas tinggal di desa. Jadi saat beranjak dewasa, seseorang tentu memerlukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Sebagian besar pekerjaan tersebut banyak tersedia di kota, bukan di desa. Tak heran jika banyak penduduk desa yang berbondong-bondong pindah ke kota bekerja demi mengubah nasibnya. Nah, udah gitu jadi rumah-rumah yang di desa ini dibiarkan terbengkalai. Jadi kadang-kadang mereka itu pulang seminggu sekali, Sabtu Minggu, atau enggak kalau rumahnya jauh bisa sebulan sekali. Jadi rumahnya kosong, dia beli lagi rumah di kota. Nah kenapa nggak dijual? Karena rumah di desa itu susah jualnya. Bukan cuma susah ya, karena kalau udah lama gak ditempatin teh, si rumahnya hancur dan juga memerlukan biaya lagi. Selain fasilitas yang kurang di desa ini, juga kalau cari makan dan apa-apa susah. Bus juga kalau di sini bus dibatasi cuma sampai jam 10. Kalau di kota bus bisa sampai 24 jam, mau kemana-mana gampang. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa orang-orang di Jepang malas tinggal di desa. Yang kedua, lebih memilih rumah baru. Jadi perlu diketahui kalau menjual rumah di Jepang itu nggak mudah ya, apalagi rumah-rumah yang udah seperti ini. Jadi perlu biaya renovasi lagi, perlu memerlukan uang yang banyak untuk membeli rumah bekas. Selain kondisinya yang mengkhawatirkan, rumah bekas juga dianggap telah kehilangan banyak nilai saat dijual. Belum lagi jika lokasi rumah bekas yang
dijual ini berada yang kurang strategis. Tentu menjadi faktor lain kalaupun harus dijual. Selain itu, masyarakat Jepang juga percaya kalau rumah-rumah kosong seperti ini, kalau udah nggak dihuni, berhantu. Jadi masyarakat Jepang enggan untuk membelinya. Jadi di sini juga banyak hantu, guys. Kadang-kadang suka ada di WC itu suka ada kayak ada yang mandi, kubrak. Serem banget. Kirain saya mah hantu tuh di Indonesia doang. Ternyata di sini juga banyak banget. Berikutnya, karena warga Jepang sudah menua, jadi yang dihuni itu cuma kakek-kakek dan nenek-nenek. Termasuk di sini itu cuma kakek-kakek dan nenek-nenek. Gak ada ABG, ada sih ABG, cuma jarang. ABG lebih memilih tinggal di kota, apalagi yang udah keluar sekolah, misalkan sekolahnya di sini SMA, sampai SMA pergi ke kota untuk nyari kerja di kota. Tempat ini teman-teman, pas saya lihat di Maps 2010 ke belakang itu, di sini itu ramai banget. Kayak ini kan bekas warung-warung pinggir jalan ini kan, nih, ini warung-warung, ruko-ruko. Dulu ramai di sini, tapi karena pandemi, jadi warga Jepang yang di sini meninggal karena corona katanya. Jadi ya begini, nggak dihuni. Padahal ya kalau di Indonesia mungkin kalau orang tuanya meninggal bisa dilanjutkan oleh anaknya yang masih muda. Kalau di sini udah mau dijual ke siapa dah tuh. Kadang-kadang karena kan kalau di Jepang teh si anak-anaknya teh udah misah masing-masing gitu. Udah mending lebih tinggal di kota, lebih nyaman. Udah tinggal udah kayak tinggal di ini kota mati. Orang pasti yang ingin berangkat ke Jepang, tahunya Jepang itu rame seperti Tokyo, Osaka. Beda dengan tempat tinggal saya di sini. Udah kayak kota mati. Menyedihkan, jauh-jauh dari kampung pergi ke kota, malah pergi ke desa lagi. Tidak menemukan satu orang pun di sini. Tadinya kalau ada satu orang mau saya tanya wawancara, kenapa di sini tidak diramaikan lagi seperti dulu. Nah, kalau naik ini ke atas ini adalah Jinja. Jinja itu tempat orang-orang Jepang beribadah. Ini pas pembangunannya. Ini pembangunan Jinjanya. Ini artinya pokoknya translate aja sama kalian. Saya juga nggak bisa baca kanji ya. Ini tinggi, ini ada Jinja gede banget guys. Mau coba naik ke atas, tapi muri saya lagi puasa. Yang berikutnya alasannya tidak memenuhi standar keamanan. Karena di Jepang ini rawan sekali gempa bumi. Jadi bangunan-bangunan yang ada di sini harus kuat dengan guncangan-guncangan gempa bumi. Jadi harus yang nggak kuat-kuat guncangan gempa bumi harus dikosongkan. Begitu katanya alasannya. Walaupun di desa, tapi kereta di sini sampai jam 11 malam ada. Hanya saja sudah tua keretanya. Nah, beberapa rumah di Jepang, khususnya bangunan-bangunan yang sudah tua atau sudah kuno, tidak memiliki standar keamanan yang kuat, sehingga lebih ditinggalkan oleh pemiliknya dan tinggal di kota.
Nah, teman-teman, di belakang saya ini ada Kobe International Preparatory School, yaitu ini sekolah perawat. Jadi dulunya banyak warga negara asing juga yang sekolah perawat di sini. Sampai sekarang tidak ada kehidupan dan udah bala banget, udah nggak diurus, kosong banget, udah tidak ada penghuninya, mungkin udah ditinggalkan sama pemiliknya karena bangkrut atau nggak tahu lah. Nah, ini ada ibu-ibu yang diusir. Nggak, kita bercanda. Ini lagi mencari tempat singgah kali. Kemudian alasan berikutnya, populasi yang menurun. Jepang merupakan padat penduduknya, tetapi jumlah populasi kian menurun setiap tahunnya karena rendahnya angka kelahiran di sini. Banyak masyarakat yang enggan menikah atau bahkan memiliki keturunan karena biaya hidup yang terus mengalami kenaikan. Hal ini sangat berpengaruh pada berkelanjutan kehidupan di Jepang. Tak terkecuali di sektor properti dan perumahan, pasalnya minat masyarakat untuk memiliki rumah pun juga ikut merosot. Untuk apa mereka membeli rumah lagi jika rumah yang sekarang ditinggali sudah memenuhi standar dan nyaman ditinggali? Populasi yang menurun ini juga berdampak pada jumlah hunian kosong yang makin meningkat. Pasalnya tak banyak yang mencari tempat tinggal, apalagi jika berupa bangunan bekas yang sudah tua. Akibatnya jumlah bangunan kosong pun makin bertambah setiap tahunnya. Jadi memang ya harus ada solusi untuk pemerintah Jepang biar rumah-rumah di Jepang ini tidak kosong. Bisa aja dikasih ke warga negara asing, biar warga dibersihkan sama kita, dicat ulang gitu ya, biar kita nggak ngontrak. Soalnya kayak tempat tinggal saya aja ini 9 juta per bulannya, belum biaya listrik, air, sama gas. Jadi jangan heran, memang gaji di Jepang itu tinggi, besar, tapi biaya kehidupannya juga lebih besar. Biaya kehidupan di Jepang paling irit-iritnya bisa sampai 6 juta. Itu biaya makan saja ya, belum biaya listrik, biaya air, dan biaya lainnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.